Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemampuan kepada kita. Kita hadir di masjid di Pusdai ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita jag-jag, bukan karena kita tidak ada kepadamelan gitu, tapi karena rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikatakan karena rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak yang kuat tapi tidak datang, banyak yang gagah perkasa tidak hadir ya. Jadi semuanya soal pengajian ini panggilan jiwa, panggilan hati. Kalau ada ajakan, ada yang siap, ada yang kurang siap, bahkan haroream. Tapi bagi orang-orang yang berpeluang dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengajian ini, kajian ini, bahasan ini menjadi berpeluang untuk menggugurkan dosa-dosa. Nah, gitu ya. Karena yang saya lihat ini termasuk saya banyak dosa gitu ya. Dengan pengajian mudah-mudahan dosa-dosa ini bisa habis, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekarang masih berada di bulan apa sekarang? Bulan apa? Mulud. Asana kayak tenengan bulan mulud teu ya eta Pak. Nah kalau mulud sugan cari mulud teu ya eta kata mulud ya. Yang ada apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal sudah tempel sekarang nih, 29 mungkin sekarang. Sudah 29 atau 28 29 lah gitu ya. 29 sudah hampir habis Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal itu bulan yang di dalam bulan itu ada peristiwa, ada sejarah lahirnya Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam dimanapun pasti ingat bulan itu bukan sembarang bulan, karena ada sosok yang lahir ke alam jagat raya ini untuk membawa tuntunan ajaran kepada umatnya, sekaligus sebagai contoh suri teladan yang baik yang patut kita teladani. Dan yang mengumumkannya tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hasil dari pemilihan siapa yang paling jadi contoh di alam jagat raya ini. Ada semacam apa itu? Ya, mencari siapa yang paling menarik gitu ya. Ada kegiatan, coba di Indonesia siapa yang paling jadi contoh dalam kehidupan. Terus di tingkat RT, RW, ya, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dunia. Saya kira kalau ada suatu event seperti itu, pasti bingung menilainya. Kenapa bingung? Karena apa yang mau diukur dari manusia biasa? Apa yang mau diukur dari manusia yang selalu tidak memiliki keterjagaan? Makanya kita tidak
tanggung-tanggung bahwa contoh yang dijadikan teladan oleh kita adalah Nabi Muhammad SAW, karena sudah diumumkan, sudah diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Yang kita baca dalam surat apa? Halo? Surat non teh? Surat Al-Ahzab ayat sabaraha teh? Sabarahanya ayat nanti saperhodeuy gitu ya. Itu ayatnya ayat 21. Mungkin sudah sering mendengar yang diawali dengan kata laqad kana. Coba baca, yang bawa Quran silahkan dibuka, yang tidak bawa Quran buka HP, juga ada di HP itu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Wah, gitu ya. Kalau di HP paling gampang. Quran, terus bacaan. Di situ ada surat Al-Ahzab, tinggal slek, nah gitu. Biasanya mah lebih terampil incu ya ketimbang neneknya gitu. Kalau nenek mah mencari ayat hese gitu, tapi kalau incu mah gampang plek. Nah ini katanya nih. Kenapa? Karena mereka sudah melek terhadap IT. Kalau orang tua mah kumaha budak biasana gitu. Terus ketemu? Oke, kita baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Diawali dengan kata laqad, la dan qad, dua kata ini, la dan qad itu menunjukkan pengertian yang betul-betul sungguh. Nah, kalau sudah kata-kata sungguh itu kata-kata penguatan. Kata-kata yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah ini laqad kana, sungguh telah ada. Nah, lakum bagi kalian tuh, gitu ya. Laqad kana, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Suri teladan yang baik. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nah gitu kata Allah ini. Allah yang mengumumkan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Nah yang pertamanya. Dan kedatangan hari kiamat tuh. Dan yang banyak mengingat Allah. Ini yang bisa menjadikan uswah Nabi dalam kehidupannya, yang bisa menjadikan Nabi sebagai contoh dalam hidupnya, itu satu, harus orang-orang yang memang hidupnya selalu mengharapkan rahmat Allah. Maka tadi disebutnya liman kana yarjullah. Yang pertama, orang yang bisa mengikuti contoh Rasul, orang yang hidupnya sehari-hari dimanapun selalu ingin mendapatkan rahmat Allah. Apa ibu begitu? Setiap saat, bapak? Apa begitu? Begitu, ya insya Allah. Kalau begitu, ya makanya untuk mendapatkan rahmat Allah, kebaikan Allah, segala aktivitas kita selalu diawali dengan apa? Dengan apa?
dengan membaca bismillah. Apapun kegiatan perbuatan yang baik, awali dengan bismillah. Bila perbuatan yang baik tidak diawali dengan bismillah, kata Rasul, takto, tidak ada berkahnya. Walaupun makan sepiring penuh, lauk-pauknya munol, tapi makan tanpa bismillah cuman pungkul. Begitu datang azan itu bukan ke masjid, tapi ambil bantal ngagoler. Kenapa? Karena makan teu di bismillahan. Nah, gitu. Bahkan bukan hanya bismillah, langsung dengan doanya. Masih ingat doa makan? Apa doa makan? Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Nah, itu jadi selalu berharap kepada Allah. Nah, salah satunya kalau orang yang selalu membaca bismillah, mau berangkat ke kantor diawali dengan bismillah, pakai baju pakai bismillah, pakai sendal pakai bismillah, naik mobil bismillah, menyalakan mobil bismillah, berangkat bismillahi majreha wa mursaha, terus. Jadi bibir ini tidak pernah berhenti. Bibir itu basah mengucapkan asma-asma Allah melalui bacaan bismillah. Nah, orang yang begitu pasti contohnya siapa? Pasti contohnya siapa? Rasul. Pasti contohnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi kita mudah-mudahan pengajian ini, hadir di Pusdai ini untuk menyambut rahmat Allah, untuk menyambut kebaikan-kebaikan dari Allah. Semula sebelum datang ke sini, seueur kabingung di rumah. Bukan mending ngaji, mau ngaji. Kalau mending ngaji kan itu mah baning-baning. Tiba-tiba gawe di imah parausing, mending ka Pusdai bejen aya pengajian. Itu mah bukan menyambut rahmat Allah, eta mah menghindari kesal di imah gitu ya. Tapi harusnya diniatkan, niat untuk mendapatkan ilmu yang walaupun ya mencari ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Tapi ngartina, pahamnya wajib tidak? Tidak dibahas. Masalah paham nama mudah-mudahan sing paraham gitu. Makanya ada doanya Allahumma anfa'ni, terus bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Jadi selalu minta tambahan ilmu, atau Robbi zidni ilma warzuqni fahma, minta kepahaman. Karena belajar itu hukumnya wajib. Urusan paham teu paham nama hanya sebatas usaha supaya dapat ilmu. Makanya ada yang bawa HP direkam, ada yang bawa pulpen nulis we hayonya, batukna ditulis sabarakali, segala macamnya. Pokoknya nama naon wage ditulis. Wah, luar biasa. Kenapa? Ingin nerap tina naon ari disampaikan. Nah, inilah usaha. Dan usaha itu hukumnya apa? Usaha wajib. Di kita harus berusaha, harus berupaya. Tidak ada yang bodoh di alam dunia. Semuanya sudah diberi kepintaran. Cuman ada yang dikembangkan, ada yang tidak. Sebagaimana Imam Waqi mengatakan, alalan tanalal ilma illa bisitatin saumbika antapsiliha bibayanin. Kata Imam Waqi, dakaun wahilsun wastibarun wabulgotun wa irsyad ustadzin wa tuluz zamanin. Jadi ibu setiap hari Minggu teh ada kajian tholabul ilmi untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu akan diperoleh orang yang telah mendapatkan rahmat Allah. Insya Allah contoh hidupnya adalah Rasulullah. Apa yang diambil dari contoh Rasulullah itu ada 3 contoh yang diambil, yang dijadikan contoh oleh kita. Satu apa? Satu kaulan, nah itu. Kemudian juga fi'lan ya, wa takriron. Kaulun wa fi'lun wa takrirun, nah gitu ya. Jadi ucapan-ucapan Nabi, nah. Kemudian apa? Perbuatan-perbuatan Nabi, dan juga tindakan-tindakan Nabi. Jadi kalau mau mencontoh, 3 yang dicontoh.
Itu secara operasional. Karena secara globalnya mencontoh seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi. Orang bertanya, naon wae seluruh nanti yang mana gitu ya. Nah, maka dioperasionalkan. Satu, ucapannya. Dua, apa? Perbuatannya. Tiga, tindakan-tindakannya. Jadi orang yang bisa mencontoh Nabi itu, tadi ulangi, orang yang selalu mengharap rahmat Allah. Yang kedua siapa? Yang bisa mencontoh Nabi yang kedua apa? Yaitu wal yaumal akhir. Apa wal yaumal akhir? Dan mereka yakin pasti akan ada hari kiamat. Kalau ada keyakinan dalam jiwa kita bahwa kita akan bertemu dengan hari akhir, dengan hari kiamat, maka contohnya Rasulullah dalam hidupnya gitu. Aduh, takut datang kiamat nih. Di kita alhamdulillah sekarang, Bu. Duduk manis, tadi sebelum kena mandi dengan segar, air bersih gitu ya. Sementara di Palestina, di Gaza hari ini, saya barusan dengar berita barusan itu yang meninggal terus mengalir, yang kena bom tapi juga dalam keadaan ya badannya itu berlumuran darah. Sekali-kali kita harus melihat, nonton, dan dari situ bukan seserian tapi istighfar dan doa. Kenapa? Karena mereka itu adalah saudara-saudara kita, kal jasadil wahid. Muslim dengan muslim itu seperti badan yang satu. Kalau inung suku titajong, maka tangan bertanggung jawab. Kemudian mata juga ikut meringankan. Mulut segala macam itu kena akibat dari tersandungnya kaki kita. Nah, itulah yang dikatakan muslim dengan muslim. Ibu, ada perasaan mereka digempur oleh granat segala macam, orang merasa sedih? Ayo sedih. Terus nggak sedih kumaha? Sedih bengkul, langsung merungkut gitu. Nah, di situ kalau melihat yang begitu, maka berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah gitu ya. Tolonglah hamba-hambu yang sedang mendapatkan apapun di tempat itu, berikan keringanan, berikan kelancaran, dan yang melakukan segala perbuatan yang tidak terpuji itu berikan hidayah dan taufiknya ya Allah. Nah gitu. Jangan ya Allah hancurkan mereka. Mungkin saja begitu doa emosi itu. Tapi sebaiknya bukan mendoakan untuk hancurnya mereka, tapi berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, supaya mereka pun merasakan bagaimana senjata itu memukul kepala, memukul badan, kena rumah, kena pakaian, segala macam. Berikan kesadaran mereka ya Allah. Kalau sudah kita berdoa kepada Allah minta kesadaran, nanti munculnya apa? Kalau doa kita dikabul, munculnya apa? Perdamaian. Damai. Jadi kalau sudah doa, makanya doa orang-orang yang saroleh, tambah ibu-ibu kan saroleh itu ya. Enggak doa tidak ijabah ku Allah. Termasuk bapak-bapak saroleh. Dan memang itu tidak banyak. Ya kita yang sedikit ini gitu. Tapi tetap hatinya itu merasa yakin kepada Allah. Makanya ada yang mengisyaratkan ya, mohon kepada Allah supaya diberi keringanan, diberi kemudahan. Walaupun kelihatannya itu darah dari badannya keluar, tapi mereka sedang disambut oleh malaikat rahmat menuju kepada sorga yang Allah janjikan. Dan mereka-mereka yang belum diberi kesadaran, Allah nanti sedikit-sedikit memberikan kesadaran sehingga mereka menyatakan perang tidak ada gunanya, gontok-gontokan hanya merugikan saja, berhenti semuanya. Jadilah orang yang damai dan juga aman di antara kita. Itu yang diajarkan dalam agama kita. Agama Islam tidak boleh dendam. Kalau didendam oleh orang lain jangan melawan. Misalnya ada yang marah-marah pada kita, kunaon jelema teh marah-marah. Kupingkeun we. Geus angeus, geus eta marah-marah nanti atau aya keneh gitu.
Cek nu marah-marah teh cenah geus beaknya atuh sok dahar geus beak mah. Jadi aman. Udah ibu molotot bapak saruana. Harusnya ibu molotot bapak seuri. We naon si mamah ieu polotot jiga nu kurang bulanan. Nah, jadi untung akhirnya saling pengertian. Dalam bahasa Sundanya apa itu? Itu ngomong ini tidak ngomong namanya repok. Repok itu rep itu pok ini. Nah, jadi orang-orang yang percaya kepada hari akhir itu hari kiamat. Hari kiamat itu hari hancurnya alam jagat raya ini. Jadi bagaimanapun itu diimani oleh orang-orang muslim. Karena di dalam rukun iman itu masuk ke dalam rukun iman percaya kepada hari akhir. Percaya kepada hari kiamat. Nah, dengan percayanya kepada hari kiamat ada perasaan takut. Takut apa? Takut azab Allah, takut murka Allah, takut siksa Allah, takut laknat Allah. Rasa takut itu, nah itu menjadikan diri hati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Karena kata-kata yang kasar itu sangat tajam. Kata-kata yang kasar sangat tajam. Makanya kata-kata yang bisa menyakitkan siapapun itulah keluar dari mulut, dari lisan yang tidak bertulang. Nabi itu selalu ucapannya damai. Di Mekah berhubungan dengan orang-orang non-muslim, ya, berkomunikasi, bahkan selalu kalau ada yang sakit itu nengok Rasul itu. Ya. Ada yang nengok, ada pada yang sakit yang si anu, padahal dia belum seakidah ditengok. Bahkan ada orang yang selalu menghina Nabi itu. Di dalam sirah nubuwah disebutkan Nabi itu kepada hamba-hamba Allah itu begitu sayangnya. Tidak berpikir apakah ini agamanya sama, sukunya sama, bahasanya tidak. Ini adalah semata-mata hamba Allah. Kalau hamba Allah dengan hamba Allah harus ada kehambaan itu menjadi mesra. Ada yang disebut dengan ya mungkin seakidah tapi juga sebangsa, nah gitu ya, senegara. Nah jadi itu hubungannya dengan kependudukan siapapun tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara masalah hari kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ini kiamat sugro itu kiamat yang datang kepada perorangan. Ini sebentar lagi nanti datang kiamat sugro ini ya. Ini sampai ngulang. Nah, saya tenang aja. Soalnya semuanya akan mengalami kematian. Saya ingin bertanya, kenapa kita akan mati? Kenapa kita akan mati? Ayo jawab. Kenapa kita akan mati? Ya? Oh, habis jatah. Mun jatah mantep maut-maut gitu. Kenapa kita mati? Ya, seueur bekal. Kenapa kita mati? Jawabannya karena kita sedang hidup. Jadi orang hidup itu pasti mati. Makanya berani hidup harus berani mati. Makanya kata Rasulullah SAW, lakinu mautakum bikalimati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang sudah nampak napasnya rada kurang bagus, seueur ngagoler gitu ya. Nah ini segera dekati harewoskeun la ilaha illallah. Naon make di tahlilan segala orang mencager keneh. Kita tadi empes-empesan wae gitu ya. Teu aya gerak, teu aya naon, dan memang khawatir. Makanya kalau ada yang hampir meninggal dunia bukan di video. Ada orang tuh di video. Katingali ngap-ngapanana. Terus si baca-baca kabatur, tuh si marek mau tinggal iker ngap-ngapannya, itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Jadi fitnah.
Meureun si imah teh loba dosa, bukan nyebutkeun loba dosa, minta ampunannya, kan gitu. Makanya kalau ada berita yang meninggal dunia, biasanya kalimat yang muncul apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus katanya apa? Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha gitu ya, kepada yang meninggalnya siapa. Tapi itu di video dibagi-bagikan sakampung nyarahun kabeh maut nate geuning kitu pulototan sorangan. Ini jadi fitnah. Di kalau nanti ada yang ngambil apa HP terus kikiran caram tong kituan. Tong tuun ta indung anjeun ayeuna rek mulang ka jati, mulang ka asal. Wah gitu istilahnya, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh gitu. Jadi saya pernah dikirim video orang yang sedang sakarat. Jadi yang timbul apa? Yang timbul jadi ngahareuikeun gitu. Malaikat tah sakedeung ditah. Tah eta badinya tah hareunt teh. Kamari teh tah mulai tah cok tingalikeun. Kenapa harus begituan? Lain dituntun kalimat la ilaha illallah. Dan soal kematian itu ibu harus ingat bahwa kematian itu adalah istilahnya itu rahasia. Kematian itu rahasia. Kenapa dikatakan rahasia? Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang memberitahu dan tidak perlu diberitahu dan tidak mau diberitahu. Sebab kalau diberitahu, bapak teh saminggu ieu teh terusnya sesalaman pak. Dari bejaan rek maot teh minggu hareup cenah. Bapak teh mingon payun asar pak itu. Siap-siap we nya nah genep dinten deui terus mana teh kukuringan. Sesalaman jeung si uas si teteh ungku-ungkuan nya saminggu deui wayahna we cin hampurannya hutang-hutang lalunasan segala macam. Nah ini gara-gara diberi tahu. Tapi lamun teu diberi tahu kumaha? Lupa. Jadi ketika tidak diberitahu, banyak orang yang berangkat ke kantor nyupir sendiri, tahu-tahu mobil di tengah jalan berhenti karena ada berita baru. Begitu berhenti menghalangi mobil-mobil di belakangnya. Ternyata si supirnya sudah tak bernyawa lagi. Kira-kira yang nuntun la ilaha illallah siapa? Itu penumpangan sorangan. Nah jadi memang sebenarnya tanpa dituntun pun kita harus sudah siap. Maka setiap ba'da sholat itu dibaca kalimat tahlil minimal sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata. Atau ada kalimat-kalimat lain yang penguatan dalam bacaan ba'da sholat. Jadi tadi dikatakan bahwa kematian itu misteri. Misteri apa? Misteri apanya? Misteri waktunya, terus misteri tempatnya, terus misteri penyebabnya. 3. Satu apa? Tuh poho deui. 1 misteri waktunya, 2 tempatnya, 3 penyebabnya. Makanya ketika waktunya walau alam. Jangan merasa masih muda. Kemarin pemuda di daerah saya itu cuman engap gitu, tapi engap nanti langsung pingsan. Begitu pingsan, begitu dibawa ke rumah sakit sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyebabnya tadi cuman sarapan telat. Penyebabnya teh. Mantap aya dinu sarapan tidak telat, bahkan besar, maut oge gitu ya. Kenapa? Karena penyebabnya. Ada yang terpeleset kaki segala macam. Bahkan ada yang tidur begitu bangun tidak kuat bangun lagi karena memang sudah kaku badan tubuh sekujurnya itu. Nah jadi soal kematian itu maka tadi percaya kepada hari kiamat ya, kepada Rasulullah dan juga contoh hidupnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Jadi karena kita cinta kepada Rasul, maka biasakan membaca sholawat. Nah, jadi yang kedua, orang yang bisa mencontoh Rasul, punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa hidup akan berakhir, bahkan akan bertemu dengan hari kiamat. Orang yang dalam perasaannya selalu merasa akan meninggal dunia, akan wafat, kapan, di mana, penyebab apa, pasti hidupnya itu selalu mencontoh Rasul. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Apa artinya? Dan banyak mengingat Allah. Kapan mengingat Allah? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Nah, itu ya. Jadi kiaman. Jadi kita itu berzikir ya. Kiaman, ada kiaman? Apa kiaman? Ketika berdiri. Wa qu'udan. Ketika duduk tuh. Jadi orang teh berzikir teh qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. 3 kegiatan manusia sehari-hari. 1 berdiri, 2 duduk, 3 berbaring. Urang anu nuju naon? Nuju duduk, iraha berbaring. Sekedap deui. Pokoknya gitu we. Sedang duduk banyak ingat Allah. Sedang berdiri banyak ingat Allah. Sedang ngagoler banyak ingat Allah. Memang hidup manusia itu 3 aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedang berdiri, sedang ada di tempat apapun, sedang melihat sambil berdiri, di situ connect qalbu kita dengan Allah. Ingat kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Dan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang selalu mengingat Allah, hatinya tenang. Bagaimana tidak tenang? Yang disanjungnya Allah, yang diagungkannya Allah, ya. Sehingga Allah itu, ya, bila hambanya ingat kepada Allah, maka Allah ingat kepada hambanya itu. Jadi selalu kita berzikir, zikrullah. Yang dikatakan tadi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Terus berzikir. Ada zikir bil lisan, zikir bil qalbi. Bil lisan itu harus ikut hati gitu. Jangan mulut terus saja berzikir tapi hati tidur. Tapi ada juga yang hatinya itu adalah mengendalikan zikir, maka mulutnya akan ikut. Karena yang paling sulit mengendalikan hati. Sedang sholat itu harus connect dua-duanya, hatinya dan apa? Dan ucapannya. Makanya ketika sholat ibu jangan lupa harus dimulai dengan dan takbir itu diucapkan. Jangan ada orang sholat tak bunyi, harus bunyi. Namanya juga membaca takbir. Allahu Akbar. Nah, jadi kedengaran oleh dirinya sendiri. Itu adalah sedang berzikir. Dan as-sholatu lidzikri. Dan sholat itu adalah zikir. Kalau ibu ya sholat itu sedang berzikir, sedang mengingat Allah, sedang beraudensi dengan Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Maka ketika sholat siapkan kesucian dirinya, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Kalau sholat itu ada orang dari toilet dijengkean mau ke tempat sholat di rumah punang dijengkean sieun cak najis di mana najisna aduh kateuing ngan sieun we gitu. Nah, itu namanya orang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu jangan jengkean, tapi harus ya pakai alas, pakai sandal mungkin, pakai alas kaki supaya tidak ada keraguan yang terbawa di dalam sholat. Tadi teh aya budak ngaliwat kadinya ngompol, makanya can dipel barusan katincak. Jadi ngalamun sholat itu, ngalamun kana pel, ngalamun kana budak nu ngompol, indungna cicing wae, teu aya teguran naon. Nah, jadi konsep dalam sholat bukan
komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah, ingat lahir, ingat artinya secara lahir, secara mulut, secara batin, secara kalbu. Bahkan kalau ingin timbangan amalnya lebih berat, Rasul pernah mencontohkan, mengajarkan. Jadi amalan yang memberatkan timbangan itu adalah kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang bila diucapkan, bila dipahami, bila diresapi, maka akan menjadi amalan yang sangat berat dalam timbangan amal. Nah, jadi itu tadi surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah memberitahukan, Allah menjelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa pada diri Rasulullah SAW itu ada suri teladan yang baik, yang patut dijadikan contoh bagi orang-orang yang mengakui beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, surat Al-Ahzab yang sangat menarik barusan itu ya. Memang ini asalnya kalau ingin melihat sebab turunnya, kenapa ayat ini turun, nah gitu. Sampai Allah mengumumkan bahwa Nabi Muhammad adalah suri teladan yang baik, uswatun hasanah, satu-satunya uswatun hasanah ada pada pribadi Rasul. Ini kalau melihat kepada asbabun nuzul begini, berkaitan dengan peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq di mana? Halo? Perang Khandaq di mana? Ya di Khandaq. Perang Badar di mana? Ya di Badar. Perang Uhud? Ya di Uhud gitu. Jadi semua nama-nama perang itu nama-nama tempat, Pak. Nah, pada waktu perang Khandaq, pasukan gabungan kaum kafir dalam jumlah besar ini, dalam jumlah besar, jumlahnya tak tanggung-tanggung. Orang kafir itu jumlahnya 10.000 prajurit. Sedangkan umat Islam hanya 300 prajurit. Jadi orang-orang yang umat Islam yang 300 jumlah prajuritnya itu, di situ ada orang-orang yang merasa khawatir. Jadi belum apa-apa sudah khawatir, lalu tinggal 10.000 orang mau 300 kumaha ya, balik ke itu sieun, nah kita ada gitu. Ada orang-orang yang hatinya itu goncang daripada konyol cenah saya mau nikah balik kayak gitu. Terus yang harewos dengan teman-teman yang 300 orang itu, sehingga orang-orang itu kebanyakan balik lagi dan Rasul ditinggalkan. Nah, siapa orang-orang yang gentar, orang-orang yang dalam keadaan tidak tenang itu? Itu adalah perbuatan orang-orang munafik. Makanya kalau orang munafik itu hatinya tidak tenang, selalu ada kekhawatiran, padahal harusnya kembali kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, dan terus Allah dengan Allah, dan selamanya Allah menjadi pegangan dalam kehidupan. Orang munafik tidak begitu. Nah, mereka gentar, dan kala itu umat Islam diuji dengan kesabaran. Harus sabar. Karena sabar itu salah satu jalan untuk meraih kemenangan. Jadi sabar itu cara untuk mendapatkan keberuntungan dengan cara yang dikatakan sabar tadi. Tapi ini enggak. Jadi tidak ada keteguhan, perjuangan menjadi pudar dan tetap menanti jalan keluar. Nah, itu. Padahal dengan kesabaran, dengan keteguhan, dengan perjuangan dan tetap menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, pasti menang. Nah, gitu. Nah, di sini dengan situasi yang seperti itu ya, mereka yang gentar dan ragu, yang dikatakan tadi adalah orang munafik yang hanya berpura-pura beriman. Di orang munafik mah imannya itu hanya di mulut, tidak sampai ke hati. Kalau kita kan kata mulut saya beriman, hati itu ikut, hati itu merasakan. Jadi kalau mulut mengucapkan, hati merasakan. Jadi ada 3 hal. Jadi mulut mengucapkan, hati
merasakan, anggota badan gimana? Melakukan. Nah, gitu ya. Jadi kita selalu ya bagaimana mengucapkan, bagaimana merasakan, bagaimana melakukan tindakan kan gitu. Semuanya itu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, orang munafik pura-pura beriman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut untuk memerintahkan kaum muslim yang benar-benar beriman meneladani keberanian Muhammad SAW dalam membela Islam, tidak gentar dengan besarnya jumlah musuh. Nah, ini sebagai pelajaran bagi umat Islam. Jadi mun aya naon teh sabar, ulah riweuh gitu ya. Kalau di rumah tangga misalnya harga naik teu riweuh, nu penting aya duitna kitu we, orang riweuh-riweuh ya. Mau nu penting kabeuli. Makanya jangan minta kaya. Halo? Jangan minta kaya, minta apa? Minta apa? Minta cukup. Ada doanya. Ada doanya minta cukup. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ayo mulai bareng-bareng. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Itu minta cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk hidup, cukup untuk umroh, cukup untuk belanja, cukup untuk keperluan, pokoknya cukup. Kata si ibu cenah asa hayang geulang, sok meser. Nah aya duitna cukup, cenah loket tinggal dihitung wae, tuh cukup Pak gitu. Mau anu cukup. Kenapa cukup? Karena minta jadi orang yang cukup, bukan meminta menjadi orang yang bengar kaya raya. Bahkan orang yang kaya itu susah ngitungnya. Sampai ada orang saking banyak duitnya yang tahu jumlahnya itu adalah supirnya. Mana tak apaleun, sabaraha cenah duit bapak poe ayeuna, ngomong teh eta supir. Cek supir teh sekian miliar Pak, aduh lumayan cenanya. Isukan nanya deui dipake henteu kita wungkul, nanyakan jumlah. Ini orang yang tidak merasa cukup. Diberi 1 ingin 2, diberi 10 ingin 20. Mengapa? Karena tidak minta kepada Allah untuk menjadi orang yang cukup. Nah, jadi kita dengan dicukupkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, maka akan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Karena kadangkala orang tidak merasa puas, apalagi kalau melihat orang lain, si anu. Nah, sebenarnya si anu itu menjadi hal yang pertimbangan. Kemudian juga disebutkan dalam penjelasan lain ini dalam Sofatut Tafasir bahwa Rasul merupakan figur yang luhur yang wajib kita ikuti seluruh perbuatan dan perkataannya dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah tangga misalnya dikatakan tadi Rasul tidak pernah menyebut nama istrinya. Hari ibu sok disebut nama ibu ku caroge tara? Ibu sok disebut nami ku caroge? Naon wae atuh manehna kitu. Rasul itu menyebutnya dengan yang indah-indah. Ya Humairah. Naon Humairah teh? Ya. Ya, mun bahasa urang mah wahai bunga mawar yang baru mekar, nah gitu ya. Jadi indah kalimatnya. Dan memang di situ intinya tidak ada kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang membuat tidak tenang, tidak senang. Tapi ucapan-ucapannya itu selalu menyejukkan, selalu bermakna, selalu bernilai. Maka kata-kata dalam bahasa kita, kata-kata yang bernilai itu adalah kata-kata yang santun. Kata santun itu kata apa? Kata yang enak didengarnya dan nikmat rasanya, sehingga tidak menimbulkan apa-apa yang menyakitkan perasaan hambanya. Makanya kata Rasulullah SAW, kalimat itu semuanya mesti dipelajari, mesti dipahami, dan mesti menjadi bagian yang sangat diutamakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia,
juga disebutkan dalam penjelasan lain ya tentang keteladanan Rasulullah. Apa saja sih keteladanan Rasulullah SAW itu? Yang pertama ini, Rasulullah SAW senang membantu istrinya. Ini keteladanan Rasul. Jadi Rasul itu sebagai suami, sebagai pimpinan negara, sebagai tokoh di dunia ini, tapi peduli terhadap pekerjaan istri. Bu, ayo di bumi nesok pembantuan sah? Pembantu, gitu baca bacanya. Ada teh carogen uju naon? Ucang anggewe nopo TV. Nah, ini sebenarnya kalau ingin contoh Rasul, kalau istri sedang nyiksikan bawang di dapur, suami teh mendekat. Nuju naon mah nyiksikan bawang. Jika tuh papa sekali keun we ku mah ge bisa. Henteu urang sapotong sewang we ayeuna mah. Itu menimbulkan keindahan dalam berumah tangga. Ulah imam pamajikan nyusuh 2 ember laki teh nongton we bari cacalehakan sendirian, itu kan tidak bagus ya. Minimal nanya, nah mamah mah digoto-goto teuing nya depan bapak geuning teu bantuan nya sok apa mah dinya we ngaleueut we jeung pisang kana ieu keur amal soleh gitu. Tapi lamun suami membantu ulah ditolak, mamah marek ngelabgeun atuh bapak mah eta we tang ngagosok eta kaos anu hese leungit dakin aku bapak tuh. Nah, jadi kerjasama. Dan dikatakan kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah qoma ila shalah. Rasulullah SAW dikatakan dalam kesibukan membantu istrinya ya gitu, dan jika tiba waktu sholat maka beliau pun pergi sholat. Kalau sedang membantu istri gitu ya, sedang nyapu, meresap tempat tidur, sedang segala macam membantu istri, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ditinggalkan pagawean. Sebab utama sholat. Ulah dilarang, Pak anggeus kana heula, sholat nangke nomor 2, aya keneh waktu. Eta mah ibu-ibu kedul gitu mah ya, harusnya berhenti. Kenapa? Karena sholat yang paling bagus, sholat yang dilakukan pada waktunya, dan yang paling afdol juga dilakukan di waktu yang paling awal. Nah gitu. Nah itu juga kalau suami jual ngaleos keur ngabantuan, oh gitu memang Rasulullah mah keur ngabantuan aya adan teh ngaleos, ari mah adan eueuh ngaleosnya terus. Nah ini bukan babantu gitu mah ya, itu mah jadi ngaleungit istilahnya gitu. Nah jadi gitu, yang pertama Rasul senang membantu istrinya. Makanya kalau pergi ke pengajian teh baik nama suami istri, supaya yang datang ke imam teh nya mengikuti Rasul teh. Tak iya terang aja ieu teh. Lamun tadi macam pengajian mah, mama teh dibantuan ku papa mah terang bantuannya. Ieu mah jadi cincong, cekcok, bukan pihadeun tapi kaituna jadi rariweuh. Nah gitu. Tapi kalau menyampaikan pesan ini boleh dengan pelan-pelan. Tadi na pangaosan Rasul teh sok ngabantuan nu jadi istrina. Ke mun teu salah bapak teh getol ngabantuan istri. Antara angeus karek ke sakedeung geus ngaleos deui. Teu naon da mamah marido, Pak. Eta jadi mesra begitu. Nu reueuh mah yaitu tidak saling menerima. Oh. Tapi kalau mendengar salat langsung ditinggalkan pekerjaan membantu istrinya itu. Itu yang pertama itu. Jadi yang pertama apa yang dikatakan tadi oleh kita dalam keteladanan Rasulullah SAW di dalam membentuk keluarga yang sakinah itu ya, itu yang dikatakan barusan Rasul senang membantu istrinya. Kemudian an Urwah qala qultu li Aisyah ya ummal mukminin ayu syai'un kana yasna'u Rasulullah sallallahu idza kana indaki qalat ma yaf'alu ahadukum bi mihnati ahlihi yakhsifuna Allahu wa yukhitu saubahu wa yarfa'u dalwahu. Urwah berkata kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika ia bersamamu di rumahmu? Nah gitu. Aisyah berkata, ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Waduh luar biasa ya Rasulullah ya, luar biasa ini. Jadi ada ibu-ibu lain nanya,
ari eta Rasulullah teh di rumahna teh naon wae cenah teh wahai Aisyah gitu. Nah kemudian Siti Aisyah menjawab, ia melakukan sebagaimana orang lain melakukan, nah gitu. Melakukan istrinya, membantu istrinya, ia memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, misalnya sandalnya. Kalau mungkin saat itu mah sandal teh rada susah, kecuali lamun pegatnya dikaput atau di talian gitu. Nah Rasul itu melakukan itu. Terus kalau ada baju yang soek di jahit, ngambil jarum ngecos we nuju naon ya Rasulullah, nuju iya nuju ngecos gitu ya, isina naros. Dan sudah tahu sebenarnya baju yang sobek dikaputnya, dan juga membantu mengangkat air di ember. Apalagi sekarang sedang musim hujan ya, udah lama hujan kan, musim kemarau. Nah itu kan, kemana-mana minta air. Nah suami itu nggak bantuan. Makanya ibu-ibu dengan sekarang musim kemarau, masya Allah, kota Bandung sudah kering, Pak. Kalau di beberapa daerah sudah mulai kurang air. Itu seperti di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu umatnya itu disiksa oleh Allah. Disiksanya karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, sampaikan Nuh kepada umatmu supaya marenta ampun. Sebab mereka halodo 40 tahun, mandul 40 tahun. Jadi 40 tahun kan lama gitu Pak. Urang ayeuna halodo sabar lami? Paling kedua bulan, 3 bulan enak. Sudah merasa kering. Nah makanya di situ ada doa yang bagus. Yang apabila mulai kering, dan Allah mengajarkan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqala istaghfiru rabbakum, terus innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Ada 5 keuntungan bagi orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Itu dianjurkan. Jadi sekarang sedang musim hujan, di aos eta. Surat naon tadi teh? Surat Nuh ayat sabaraha? Sabaraha tadi teh sabaraha? 10 sampai 12 jadi dikurangan. Jadi 10 sampai 12 di aos. Ketemu nggak di HP, ada nggak? Coba lihat dulu di HP. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nah, ini kaitannya dengan tadi, dengan Nabi membantu ngambil air dari ember. Nah, sekarang sedang musim kering sehingga ember bermanfaat untuk ngambil air. Suami jangan duduk manis bantuan istri ngangkut air pakai ember. Sebab halodo. Nah, makanya supaya hujan turun, bermohon ampunlah kepada Allah. Ketemu? Ada? Naon cenah? Apa awalnya? Iya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terus yursilis samaa alaikum midrara. Terus wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Di mana-mana itu dikumandangkan gitu ya, dimohonkan kepada Allah, istighfar, mohon ampun, ya Allah ampuni dosa-dosaku, tuh, ampuni dosa-dosa ibu bapakku, dan ampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah pulang ke pangkuanmu. Luar biasa itu istighfar orang-orang muslim saling mendoakan. Makanya dalam Islam itu dengan keimanannya itu saling mendoakan. Kalau kita berdoa Robbighfirli wali walidayya, terus warhamhuma kama rabbayani shogiro, tambah lagi wali jami'il muslimina wal muslimat, terus wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ketemu ibu? Ada? Nah di awas ya itu
mohon ampun kepada Allah itu, kalau terus mohon ampun kepada Allah disebutkan yursilis samaa. Nah, yursilis samaa alaikum midrara. Maka hujan turun dengan turun lebat, subur, turun ya. Jadi itu yang pertama disebutkan dalam ayat tersebut, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amalin, dan akan bertambah harta. Wabanin, dan anak-anak tuh. Ya. Wajaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan akan subur kebun-kebun. Ya. Dan sungai-sungai, air melimpah dengan adanya istighfar tadi. Surat Nuh ya? Surat Nuh. Surat Nuh teh surat ka sabaraha? Sabaraha? 71. Tinggal cari 71 langsung. Nah, itu apa namanya, tugas Rasul. Terus yang kedua, menyayangi keluarga. Nah, Rasul itu menyayangi keluarga. Rasul bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Oh, gitu. Kalau orang tua tidak sayang kepada anak, anak belum tentu akan bisa berbuat kasih sayang kepada orang tuanya. Tapi di dunia tidak ada yang orang tua tanpa kasih sayang. Sebagaimana jeleknya anak itu, orang tua pastinya ke anaknya. Betul Pak? Jadi kasih sayang. Jadi kasih sayang itu memberikan perhatian. Anak mau apa, diberi perhatian. Kalau belum cukup, nanti dulu ya sayang, jangan dulu minta itu, minta yang lain dulu lah. Jangan hayang motor ujung-ujung, mah senal heula nu alus, tak gitu. Jadi diberi hiburan gitu ya. Kalau makan yang enak-enak, nanti sekarang makan yang ini dulu, karena Bapak belum siap, ini duitnya, kasih sayang. Tapi ngomongnya harus santun. Jangan minta duit. Ayo minta, itu bukan kasih sayang. Yang kita menyentak kata mah gitu ya. Kalau kasih sayang, subhanallah, ingin makan enak, ayo nanti kalau sudah ada uangnya. Sekarang main aja asin dulu ya sayang. Nikmat. Ini sambelnya, ini petainya, udah ini aja yang ada dulu. Nanti kita berangkat kalau sudah uang ada. Itu namanya kasih sayang. Ayo we jajan. Nah, tidak boleh gitu. Sebab uang yang ada di kita itu Allah berikan karena apa? Karena kita punya tanggungan. Namun orang terbawa tanggungan belum tentu rezeki itu datang ke orang. Makanya ibu, boleh jadi ibu memberi makan ke kucing, itu syarat untuk mendatangkan rezeki, bisa jadi sodako ibu teh. Ya kucing ngeong, ibu mau apa? Bawa pinang, kalau disumput pinang, bikin sabagian. Mana teh hayang pinang, tah sok sodako orang makan maneh ka kucing gitu ya. Nanti mungkin dengan sodako itu pintu rezeki yang masih mampet bisa menjadi mudah. Intinya mah hirup ulah koret teuing. Punya tangkal jamu sieun diambil ke batur ditungguan siapa penting. Kacita-cita teuing. Ku koret nah gitu ya. Masya Allah. Reka marah anak itu hidup koret kieu tidak boleh pedit. Pokoknya kita harus memanfaatkan rezeki yang kita miliki. Nah, jadi kasih sayang itu mungkin dengan makanan, dengan minum, dengan kata-kata, dengan pakaian, ya, dengan segala macam yang intinya timbul rasa nyaah kepada keluarga. Dan memang yang perlu dikasih sayangi itu adalah pertama apa? Keluarga. Kedua keluarga. Ketiga tetangga keluarga. Terus gitu ya. Apalagi dengan tetangga. Tetangga itu adalah saudara terdekat. Sebab kalau ada hal-hal yang musibah, punya anak 12 di Jakarta, di Indonesia sebagian di mana-mana. Kalau sakit siapa yang dipanggil? Tetangga. Budak mujarau makur kayaknya cenah ka dokter aya grab kusorangan we reueuh itu teh budaknya zaman kiwari. Padahal indungna teu riweuh, empot-empotan, sakit perut. Nah, nu ditang teh tatangga. Makanya kalau pulang dari mana-mana teh bawa hadiah ka tatangga. Orang Garut bawa apa? Tuh apa dodok-dodok. Kayak bawa dodol.
meser setengah kilo ke tetangga. Ge tetangga teh aduh si ibu eta mah di mana-mana sok aya we bingkisan teh ari urang mah cenah tara barang bawa. Cek indungna teh nyang kemah urang ge cenah mere we. Tuh jadi ada saling menghargai. Orang Tasik bawa apa? Orang Tasik bordil apapun ya, dari Cianyu dari mana ada bingkisan. Ulah ima ini teu bebeja balik teu bawa naon eta teh tetangga teh eta jelema teh cenah balik acan lampunan can hurung-hurung ti kamari. Tuh perhatian. Kalau ada sesuatu teh pasti tetangga heula. Mata ulah sok pasea jeung tetangga mah. Imah tetangga make gelang urang nu rieutna ulah kitu nya. Jadi bersyukur kepada Allah. Makanya pengajian wadah untuk mengakrabkan dengan tetangga-tetangga. Kemudian juga hadirin wal hadirat rahimakumullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyiddal kufaru hamau bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi selalu timbul kasih sayang dalam kehidupannya. Yang keempat, memperlakukan istri dengan cara terbaik. Nah ini, melakukan atau memperlakukan istri dengan cara yang terbaik. Namun istri rek gebis ku suamina dijongklokeunnya di puntangan gitu, cepengan gitu ya, sehingga terjadi labuhna. Namun neangan senal jauh tah ku carogena dipanggusurkeun. Ulang haja dijauhkan, sok itu udah tuh senal kada itu paya kadanya jag-jagene. Itu bukan timbulnya memperlakukan dengan cara yang baik gitu ya. Pokoknya perhatian. Ibu mau berangkat ke undangan, suami berangkat ke undangan, saling memberikan perhatian. Tong make baju eta loba nu sarua, baju eta mah tak nu baju teh gitu. Tong make baju eta mah jiga goreng tak nu alus mah, saling perhatian gitu. Imaulah ieu terus. Nah, ini biasanya di situ akan timbul memperlakukan istri dengan cara yang baik. Kalau istri tidurnya kerek, pokoknya mah dinikmati ya begitu. Subhanallah, musik di malam hari memang kieu gini teh. Dan lamun dibejaan kan kerekna mengaku moal. Tadi kerek maneka menipisan tarik. Tuh, itu apal imah sugan teh imah teh kerek. Nu kerek moal apaleun, Pak gitu. Jadi khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah teh siapa? Suri teladan yang patut digugu. Dan jadi orang teh kudu seperti Rasulullah, yaitu memperlakukan istri dengan cara yang baik. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Terus dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Kan kadang-kala di orang mah ari baru anak satu mah masih kena rada mesra gitu ya. Sudah punya anak 5. Rekaman didinya, ngomong didinya deh. Rekaman didinya Gusti eta nanya ka istri, rekaman didinya. Aku mah di dieu we. Jadi sarua dua-duanana gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kemesraan geus kolot mah kitu. Mungkin kemesraan sudah kolot mah kitu mungkin gitu ya. Ari budak orang makan maknya kitu gitu ya. Rekaman didinya mah rek mana aku mah di dieu. Tah eta teh jadi kemesraan orang tua mah meureun gitu ya. Walaupun itu tidak bagus kedengaran sama anak-anak di dieu manehna tah gitu. Kemudian yang selanjutnya membimbing kepada keimanan dan keselamatan. Nah, jadi istri teh dibimbing. Mah ari rukun Islam sabaraha? Naon diteh ngetes naon diteh? Entong dianggap ngetes. Keur ngapalkeun si bapana rek ujian, diskusi di situ ya. Atau rukun iman, rukun Islam, bagaimana percaya kepada Allah, bagaimana melaksanakan amal soleh, terus diskusi sehingga ilmu diperoleh dari hasil diskusi di rumah tangga. Salah saeutik mah nanyakeun ka ustad. Lamun ragu-ragu catet di dalam pengajian Pak Ustad bertarosan ieu. Di mana pertarosan abdi diskusi sareng caroge tuntas punten dipangwalerkeun. Itu namanya ada usaha untuk mengembangkan keilmuan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, itu Rasul. Jadi kalau melihat orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau berbuat baik, bahkan melanggar dan Rasul teh berat. Nah, ini orang mampu menerima azab Allah, mampu nggak? Aku jadi ngeri, ini orang gimana ini gitu kan? Itu Rasul. Inginnya saya itu mereka beriman semuanya, selamat semuanya gitu. Jadi ada harapan-harapan, sehingga Rasul itu dengan melihat seperti itu ada empati, perasaan yang sangat dalam terhadap umatnya itu. Kemudian senantiasa memberikan nasihat untuk keluarganya. Nah, kalau diberi nasihat oleh suami, ya kupingkeun. Ulah tiirah jadi ustad, mamatan sholat, dirinya gecan bener sholatna, jangan ngabalik-balikan gitu ya. Pokoknya terima, karena boleh jadi hidayah taufik turunnya itu di saat itu. Mungkin sebelumnya susah rek ngerti melaksanakan amal soleh, tapi dengan adanya dialog, adanya diskusi yang ringan, bisa memberikan satu nasihat. Mama ari sholat teh ulah engal-engal teuing, kamari ngabandungan, papa keur ngalit berita can anggeus, mama geus deui, bari lompatan milu nu berita, mama teh sholat kamar teh sanes. Mama sholat sing leres, kita teh ulah kitu. Tah, kalau suami ngomong gitu teh, cek isina teh, iya memang mama kamari teh ngalamun we keur sholat teh, da bapak nu poe sinetron jadi pake mama ge hayang miluan saruana, jadi sholat mama teh bener. Tah, keun bae anu geus mah, ngan aya ka hareup robahnya, sayang. Iya lah teu naon gitu ya. Jadi adanya saling hormat menghormati dan adanya nasihat di antara insan hamba Allah. Kade lamun nganyuk teh mama kudu bebeja. Mun nganyuk ka warung kudu dicatetkeun. Bisi mamah maot kayak bapak teu apal. Mata ulah sok punya kanyuk gitu. Ini kan indah itu nasihat begitu ya. Karena ada orang yang utangnya setengah badan ataupun salaput hulu istilahnya gitu, tidak beritahu kepada suami, begitu meninggal dunia langsung nunagih rawei sabab si ibu loba hutang. Ini kan tidak boleh disolatkan kata Rasul, lamun jalma boga hutang. Makanya mun ibu ngahutang, bukan tidak boleh ngahutang, bebeja ngobrol, hutang geus 1 juta sakieu teh tukang sayur can dibayar, pangmayarkeun. Oh, indah ya. Itu membimbing adab. Kalau keluar rumah, mama harus pakai tiung, pakai tutup kepala. Mama teh rambut geus katingali berwarna ya. Lamun keluar gitu engke bener batur teh ningalikeun da berwarna teh ya, sing atuh tutupan. Nah, karena nutup aurat itu adalah wajib. Nah, jadi tapi caranya itu harus bicara yang betul-betul tidak menyinggung secara keadaan. Kemudian mengajarkan salat kepada istri itu. Harus itu. Bapak pernah noong istri salat? Pernah? Kumaha tah? Ungku-ungkuana kan. Bacaana duka teuing kumaha, memang itu teh kewajiban suami karena ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ini. Nah ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita barusan mengungkap tentang keteladanan Rasulullah dalam membina, membangun keluarga yang harmoni. Insya Allah dengan ungkapan tadi berupaya menjelaskan, mudah-mudahan kita dapat hikmah, dapat manfaat dari kajian ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang usia, penuh berkah, bisa menyempurnakan ibadah, dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.